selamat datang di Tangerang Talk. Balik lagi bersama gue Tifa Auliani di sini. Akhir-akhir ini setiap buka media sosial tuh pasti ada aja nih seliweran berita-berita terkait entah itu kenakalan remaja ataupun pelecehan yang terjadinya itu tuh bikin kita mencengangkan, yaitu di pendidikan ataupun di keluarga sendiri. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi motif para pelaku gitu ya melakukan pelecehan seksual ataupun mereka para remaja yang melakukan pelencengan norma-norma gitu ya. Nah, sekarang bersama gue telah hadir Kak Faras selaku konselor Puspaga dan Pak Haris selaku koordinator ya Pak ya. Satgas P2TP2. Koordinator Satgas P2TP2A Kota Tangerang. Sebelum kita bertanya-tanya terkait tadi motifnya apa dan lainnya, sebenarnya apa sih yang dikatakan Puspaga itu? Mungkin Kak Faras bisa jelasin nih. Oke, Puspaga sendiri kepanjangan dari Pusat Pembelajaran Keluarga dan Anak, dan Tangerang sendiri punya Puspaga namanya Puspaga Terbang Tinggi. Fasilitas yang kita kasih ke masyarakat dari Puspaga yaitu berbentuk layanan, pertama layanan preventif, layanan kuratif, sama layanan konsultasi maupun konseling. Gitu. Kalau misalnya preventif sama kuratif biasanya kita fokus ke psikoedukasi dan memberikan materi di sosial media gitu. Nah, sebenarnya siapa sih yang bisa ke Puspaga? Apakah semua orang bisa nih? Kak, kayak aku misalnya nih main-main ke Puspaga gitu kan? Atau hanya orang tertentu yang punya indikator gitu? Oke. Sebenarnya Puspaga ini mencakup semua orang, semua masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang gitu. Targetnya siapa aja? Targetnya ini adalah keluarga dan anak sama masyarakat juga, masyarakat biasa, khususnya anak-anak dewasa gitu ya. Kalau misalnya dari keluarga sendiri kan ada orang tua, kita akan ngasih psikoedukasi mengenai pola asuh. Terus buat anak sendiri biasanya kita ngebantu observasi perkembangan anak. Buat remaja juga gitu, kita biasanya ngasih psikoedukasi juga mengenai bakat minat gitu ya. Terus nanti ada kepribadian juga, kondisi psikologis juga buat orang-orang dewasa maupun buat orang-orang yang mau nikah nih. Biasanya kita ngasih konsultasi pranikah gitu. Jadi mencakup ke semua rentang usia. Jadi kalau mau nikah mah jangan kujuk-kujuk nikah ya, Pak Faras ya. Harus datang dulu ke Puspaga. Udah siap gak sih secara mental nih untuk menjadi orang tua? Karena pola asuh juga mempengaruhi ya terhadap nanti kelak anak seperti apa. Apalagi sekarang banyak banget kasus kenakalan remaja ya kan, mereka yang mungkin lagi cari jati dirinya kan, aduh gue kayak gimana sih passionnya ya. Itu bisa dikonsultasikan di situ ya di Puspaga. Nah, tadi ngomongin soal pola asuh, seberapa berpengaruh sih Pak Faras tuh pola asuh kita nih sebagai orang tua terhadap anak-anak? Sangat-sangat berpengaruh gitu ya, karena pola asuh ini salah satu faktor eksternal terjadinya kenakalan remaja gitu. Kenapa sih bisa menjadi faktor yang paling penting? Karena anak-anak pertama kali itu kan dikenalkan sama lingkup keluarga gitu. Yang paling mereka sering terpapar itu kan komunikasi sama orang tua. Gimana orang tuanya ini memberikan stimulus setiap harinya sama anak-anaknya gitu ya. Apa sih yang mereka kasih contoh, komunikasinya efektif atau tidak. Biasanya kalau anak-anak yang melakukan kenakalan remaja, orang tuanya memberikan kekerasan nih. Oh, mungkin di lingkup rumahnya. Gitu. Mungkin tema pola asuhnya itu adalah lebih ke otoriter ya kan ya. Jadi dikit-dikit marah, mukul, kata-kata kasar gitu ya, kasar gitu. Akhirnya stimulus gitu ya ataupun pola asuh yang secara konsisten dilakukan setiap harinya gitu ya, membawa anak mempelajari hal tersebut, akhirnya dicontoh gitu ya, baik dalam lingkungan keluarga maupun di dalam ranah sosialnya mereka, di daerah lingkungannya mereka gitu. Akhirnya berdampak nih gitu ya sama masyarakat, tadinya timbulnya kenakalan remaja gitu. Yang paling pentingnya itu karena pola asuh. Nah, sebenarnya pola asuh seperti apa sih Kak Faras yang baik untuk nanti kelak nih anak-anak menjadi anak-anak yang tumbuh sehat, berkualitas, yang gembira, ceria gitu kayak aku gini. Yang ideal gitu ya. Idealnya tuh kayak gimana tuh Kak? Pola asuh yang mengedepankan pengasuhan positif. Gitu. Di dalamnya pengasuhan positif itu ada terhindar dari kekerasan baik fisik maupun verbal. Gitu. Disesuaikan sama tahapan perkembangan anak dan disesuaikan juga sama kondisinya anak.
mungkin ke arah ke demokratis kali ya. Iya, terbuka sama saran gitu Iya. ya, membangun komunikasi yang afektif sama anak. Betul. Jadi orang tua jangan mentang-mentang sebagai orang tua nih ya, saya yang tahu banget kamu nih, nggak boleh gitu ya. Karena mungkin anak punya passionnya itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, dampak berkelanjutan ya. Karena kan ketika kita terlukai itu kan akan menjadi memori ya. Kadang-kadang hal-hal yang tersakiti itu jadi memorable banget buat kita sampai dewasa. Nah, dampak-dampak apa sih Kak Faras yang bisa terjadi gitu ketika anak melakukan kekerasan? Oke, pertama pastinya ada dampak fisik gitu ya. Kalau misalnya anaknya melakukan tindakan kekerasan di luar gitu kan, atau salah satunya perkelahian, akhirnya kan ada anggota tubuh yang terluka gitu, ada fisiknya nih yang terluka gitu yang pertama. Atau misalnya anak-anak yang menggunakan narkotika gitu kan, adiksi sama substance abuse gitu ya. Nah itu juga kan berpengaruh juga nih sama kondisi fisiknya. Terus yang kedua juga ada dampak secara mental, secara psikologis gitu. Yang pertama ada trauma. Iya, itu bahaya Ya banget kan, ya. PTSD, post traumatic stress disorder, atau iya, mungkin juga ada yang namanya perilaku ambang, kepribadian ambang. Kita disebutnya BPD, borderline personality disorder. Gitu, karena pola asuhnya nggak konsisten, inkonsisten. Jadinya akhirnya anaknya ambang, punya perilaku. Bingung kali ya? Bingung gitu. Nah itu sering banget terjadi. Sama yang ketiga juga mempengaruhi hambatan fungsi sosialnya di masyarakat. Akhirnya kan mungkin sulit untuk beradaptasi, sulit diterima sama masyarakat, gitu. Gak disangka ya, hal kecil berpengaruh sangat besar sekali nih, apalagi ketika mereka beranjak dewasa ya, yang harus berinteraksi dengan sosial. Nah, tadi kan kita ngomongin soal eksternal yaitu keluarga, ya kan ya. Sekarang kan gadget tuh kayak makanan sehari-hari ya, kayak itu tidur ya kan ya, pasti megang handphone, ya kan. Mau bangun tidur, pasti pegang handphone lagi gitu kan ya. Itu berpengaruh juga nggak sih sama akses internet yang sekarang sudah gampang banget ya. Kalau dulu kan zaman kita mah ke warnet ya, kalau mau dapat internet. Sekarang di rumah kayaknya fasilitas internet tuh udah jadi kayak kacang goreng gitu, udah biasa gitu. Udah jadi kebutuhan pokok ya. Iya betul. Selain sandang, pangan, dan papan ya. Iya, kita ada tambahan internet. Iya betul. Sangat-sangat berpengaruh ya, karena kan visual ini mempengaruhi persepsi kita, gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat konten setiap harinya visualnya bentuknya kekerasan, gitu, terus dicontohin juga bagaimana kekerasan itu dilakukan, gitu. Mungkin akhirnya anak-anak itu tergeser nih normanya, jadi menganggap hal itu ternyata udah biasa loh, gitu, dan ternyata relevan loh, akhirnya diikutin, gitu, tanpa adanya filter dari orang tua yang mendampingi, tanpa adanya kontrol yang baik dari anaknya sendiri, akhirnya perilaku itu gampang sekali untuk ditiru.